Halo, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku ke-9 tentang pengantar sosiologi. Bab pertama, pengantar. Sosiologi adalah kombinasi dua kata dari sosios dan logo, yang berarti masing-masing masyarakat dan juga studi. Dengan demikian, definisi sosiologi secara etimologis adalah bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19 di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan undang-undang dan prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, kerja dan pengembangan masyarakat, dan institusinya. Ini berasal dari konteks revolusioner yang hebat dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro memproyeksikan aspek mikro masyarakat manusia, yaitu proses sosial dan fenomena yang terjadi pada tingkat skala kecil. Makro sosiologi studi atau aspek makro, yaitu keseluruhan struktur, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 penjajaran besar studi dalam sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, proses sosial, kelompok sosial, dan juga kontrol sosial. Sociement berasal dari juga memberi kata imajinasi sosiologis, cara menerangi, memaksa kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu. Sosiologi bukanlah pulau, yaitu saling tergantung dengan ilmu lain. Dan untuk masalah pokok bahannya kurang mirip dengan ilmu sosial atau perilaku lainnya seperti antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ekonomi, dan geografi manusia. Bab kedua tentang masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya menjadi sentuhan-sentuhan. Masyarakat adalah kelompok pengelompokan otonom orang yang mendiami wilayah umum, memiliki budaya yang sama, saham, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya, dan saling terkait satu sama lain melalui interaksi sosial yang diutarakan dan status dan peran yang saling bergantung. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai tingkat yang berbeda di global, benua, regional, bangsa, tingkat kelompok negara, dan juga etika. Bergantung pada kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke berbagai kategori seperti dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga, dan masyarakat keempat. Istilah budaya mengacu pada keseluruhan cara kehidupan masyarakat. Ini termaksud apa yang mereka gaun seperti kebiasaan, pernikahan, dan kehidupan keluarga mereka, seni dan pola kerja seperti upacara keagamaan, kenyamanan, sibuk, dan sebagainya. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti bahan dan non-material, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan melengkung dan tidak melengkung. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Aspek penting lainnya dari budaya seperti variabilitas budaya, etnosentrisme, relativisme budaya, dan juga kejutan budaya. Universal budaya, alternatif dan spesialisasi dan laga, dan juga timbul budaya-budaya yang dibahas. Bab ketiga tentang sosiologi. Sosialisasi adalah proses hidup yang panjang dan tidak pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang pada posisi dan fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia yang secara biologis mampu bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi pada manusia mungkin termaksud. Tidak adanya naluri, kebutuhan sosial, kapasitas untuk belajar, ketergantungan masa kanak-kanak, dan bahasa yang berkepanjangan. Tujuan sosialisasi meliputi menanamkan disiplin ilmu dasar, mencakup aspirasi serta disiplin ilmu, memberikan keterampilan dalam mengajar, dan juga jenis sosialisasi utama adalah sosialisasi sosial, anak sekunderi, sosialisasi orang dewasa, yaitu sosialisasi dan realisasi sosial. Jenis minor lainnya meliputi sosialisasi antisipasi dan juga sosialisasi sebaliknya. Agen sosialisasi formal lainnya juga memainkan peran yang sangat penting,
Ini yaitu adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa, yang juga televisi menunjukkan agen sosial yang paling kuat yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan efek-efek negatif. Dalam hal kelompok, masyarakat, organisasi profesional, sosialisasi adalah proses di mana kelompok organisasi, kelompok sosial, dan struktur masyarakat dan kesejahteraan dijaga dan terus berlanjut. Bab keempat tentang organisasi sosial dan interaksi internasional sosial. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara berkelompok dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial dan hubungan yang abadi. Lingkungan hidup dan cara kerja yang tepat seseorang adalah kelompok kehidupan. Kehidupan organisasi sosial orang dapat dijelaskan dalam hal kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam struktur sosial, di mana beberapa lokasi didefinisikan oleh kelahiran dan lainnya yang diperoleh dengan pilihan. Dengan kata lain, kontrol sosial adalah cara budaya atau sosial yang olehnya pengekangan diberlakukan pada perilaku individu dan di mana masyarakat diawali untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku yang diterima masyarakat. Bab kelima, proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisasi dalam kelompok sosial manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang, pola perilaku sosial, dan juga proses sosial merupakan memanifestasikan diri mereka melalui berbagai mode seperti persaingan, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ada dua bentuk stratifikasi sosial. Ini adalah sistem kelas sosial dan kasta. Yang pertama mengacu pada kategori orang-orang, dan yang terakhir adalah jenis stratifikasi sosial yang tertutup dan kaku. Sebuah perubahan yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu, keluarga, dan lain-lain bukanlah perubahan sosial meskipun penting. Namun, kita tidak dapat menyisir perubahan sosial dan budaya untuk mereka secara interdependen. Perubahan sosial dapat membawa dengan perubahan budaya dan sebaliknya. Bab berikut, iktasiar, patologi, dan sosial. Istilah patologi sosial dalam masalah sosial sering diganti secara bergantian. Sosiologi lebih memilih untuk menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah sosial adalah masalah yang terbatas pada dimensi psikologis individu atau kelompok sosial mikro, yang mungkin bukan masalah sosial walaupun mereka adalah manifestasi kondisi masyarakat yang berpenghasilan. Mereka adalah refleksi dari sejarah sosiopolitik negara tersebut, kepercayaan dan praktik tradisional yang berbahaya, kemiskinan, dan faktor alam antara lain. Sosiolog berpendapat bahwa masalah sosial paling baik dipahami dalam konteks kelembagaan sosial. Bab berikut tentang metode profesional sosial dan profesional kesehatan sebagai agen masyarakat. Tindakan sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep terkait. Mereka mengacu pada tindakan atau pekerjaan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dan diinginkan dalam kehidupan orang. Beberapa keterbatasan dan tantangan program kerja sosial dan kesejahteraan perlu disebutkan di sini. Filosofi dan prinsip-prinsip program work yang ideal saja tidak cukup. Beberapa keterbatasan tersebut termaksud yang berikut. Yang pertama, seringkali kemungkinan menciptakan sindrom ketergantungan pada bagian target. Yang kedua, ada yang disebut mentalis amal atau pada bagian mereka yang memberikan layanan sosial. Yang ketiga, birokrasi dan elitisme. Bekerja dengan kelompok disebut juga dengan kelompok kerja. Ini adalah metode teknik mensponsori dan bekerja dengan kelompok sosial sukarela seperti keluarga. Sekian dari saya, terima kasih.